Pang Zihuang dengan gugup mondar-mandir di ruang kekaisaran kerajaan, matanya sering menjentikkan ke arah pintu saat kecemasan merayapi wajahnya yang tampan. Sial, mengapa bocah kecil itu belum kembali? Sudah begitu lama, aku akan memberikan pantatnya cap merah yang bagus begitu dia kembali. Pada saat itu pintu terbuka, selain Yang Mulia dan Permaisuri, hanya satu orang lagi yang diizinkan untuk bertemu dengannya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pang Zihuang dipenuhi amarah mengeluarkan raungan marah dan bergegas menuju pintu, sebelum Pang Ran bahkan bisa bereaksi. Sebuah lengan yang kuat meraih dan memukulnya, tepat di pantatnya. "Kamu anak nakal!" teriak Pang Zihuang. "Kenapa baru kembali? Apakah kamu tahu berapa lama aku telah menunggumu? Sial, kamu menyelinap keluar untuk makan babi panggang merah lagi bukan? Aku akan memukul pantatmu sampai berdarah atau aku tidak cocok menjadi ayah kekaisaranmu." Perjalanan dari istana ke rumah Pangeran ke-6 biasanya memakan waktu sekitar setengah jam, tetapi orang ini membutuhkan waktu 3 jam penuh untuk sampai ke rumah. Dia pasti menyerah pada godaan dan menyelinap ke restoran untuk camilan. Lagi pula, itu tidak akan menjadi yang pertama kalinya. Yang dibutuhkan hanyalah bau daging dan bocah itu akan kehilangan dirinya sepenuhnya. Pang Ran bagaimanapun tidak tahu mengapa ayah kekaisarannya menjadi balistik. Baginya dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sebelum dia bahkan bisa mulai memahami situasinya, pukulan keras lainnya mendarat padanya. Pang Ran melompat kesakitan dan berlari mencari perlindungan sambil berteriak, "Ayah, apa yang telah aku lakukan untuk membuatmu marah? Hukumanmu tidak dibenarkan ayah, tolong berhenti memukuliku, pantatku akan terbelah. Selamatkan aku Dewi, ayahku akan memukuliku sampai mati." Tidak dapat bersembunyi dari tangan Pang Zihuang, Pang Ran mengabaikan yang lainnya dan berlari menuju Guru Oyun. Di matanya, begitu dia bersembunyi di baliknya, tidak ada bahaya yang akan menimpanya. Hanya ketika Pang Ran memanggil Guru Oyun, Pang Zihuang menyadari bahwa dia ada di ruangan. Dia dengan cepat meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan wajahnya yang tampan menunjukkan tanda-tanda kecanggungan yang jelas. Dia berkata, "Kamu pasti Nyonya Guru Oyun, pemilik balai 100 ramuan. Bocah ini hampir membuatku marah sampai mati. Kamu pasti tertawa terbahak-bahak saat melihat kami." "Iya," kata Guru Oyun dengan malu. "Sebenarnya alasan mengapa kami datang sangat terlambat bukan karena kenakalan Yang Mulia Pangeran ke-6. Itu salahku, aku menabrak seorang teman lama di sepanjang jalan yang menyebabkan keterlambatan kami. Yang Mulia sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu." "Ayah dengar itu?" kata Pang Ran dengan marah saat dia mengintip dari belakang gadis muda itu. Tetapi dia dengan cepat bersembunyi ketakutan lagi ketika Pang Zihuang menembaknya dengan tatapan mematikan. Tiba-tiba sebuah suara menggelegar datang dari luar ruang kekaisaran kerajaan. "Yang Mulia, penasihat kekaisaran meminta untuk bertemu." "Penasihat kekaisaran?" pikir Pang Zihuang, mengerutkan alisnya. "Suruh dia masuk." Terdengar jawabannya yang tidak antusias. Hampir seketika, sebuah tangan mendorong membuka pintu dan Lin Yue berjubah putih memasuki ruangan. Tatapannya menyapu Guru Oyun dan Pang Ran sebelum mendarat di Pang Zihuang. Dia melangkah maju dan menyatukan tinjunya untuk memberi hormat sebelum membungkuk dalam-dalam, dan berkata, "Yang Mulia, saya, Menteri Anda yang rendah hati, telah datang ke hadapan Anda untuk meminta keputusan yang adil." Penasihat kekaisaran memegang posisi yang cukup tinggi di negeri Black Turtle.
dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak perlu berlutut dan bersujud saat bertemu kaisar. Hak istimewanya bisa sampai sejauh itu bukan hanya karena dia adalah seorang peramal, tetapi juga karena adik perempuannya telah menjadi selir kecil dari kerabat keluarga Xia di kota surga. Meskipun pria itu hanya kerabat jauh, dan saudara perempuan Lin Yue hanyalah seorang selir, tidak lebih baik dari seorang wanita simpanan. Selama seseorang memiliki hubungan dengan rumah tangga Xia, bahkan jika mereka adalah penyapu rumah tangga sederhana, tidak ada yang berani melewati mereka. Oleh karena itu Pang Zihuang tidak punya pilihan selain menunjukkan rasa hormat kepada penasihat kekaisaran, meskipun rasa jijik pribadinya terhadap pria itu. Penasihat kekaisaran, tolong nyatakan masalah di mana Anda memerlukan keputusanku. Sebenarnya Pang Zihuang sudah mengetahui tujuan kunjungan Lin Yue. Jelas Lin Yue telah diberitahu tentang kembalinya Pang Ran dan datang untuk menimbulkan masalah. Namun, hanya kaisar yang memiliki wewenang untuk mendisiplinkan pangeran. Kaisar sebelumnya telah menutup satu mata terhadap siapapun yang berani menggertak sang pangeran dengan maksud membantunya menurunkan berat badan, bahwa tubuh gemuknya cepat atau lambat akan terjangkit penyakit yang tak tersembuhkan. Sekarang dia telah kehilangan berat badan, dia akan lebih cepat daripada siapapun yang berani mencoba dan menyentuhnya. Yang mulia, kata Lin Yue, Pangeran ke-6 telah mengabaikan tugasnya, dan hanya tertarik untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Terlebih lagi, dia telah mendatangkan malapetaka di restoran. Jika bukan karena keberuntunganku sendiri, aku sudah lama hancur. Dia sering menghilang tanpa persetujuan Yang Mulia, ini benar-benar sebuah kesalahan. Selain itu, dia telah menghajar putra Menteri Keuangan, dia bahkan tidak menghormati kakak laki-lakinya. Selain itu, dia telah menemukan wanita yang berpura-pura sebagai tuan dari Balai 100 Ramuan untuk menipumu. Ini pasti lelucon, mengapa tuan dari Balai 100 Ramuan ada di sini? Tidak mungkin. Yang Mulia Kaisar, Anda harus menghukumnya karena tindakan pengkhianatannya. Lin Yue melotot tajam pada Pang Ran, yang wajahnya penuh keberatan, dengan jejak kekejaman tergantung di ujung bibirnya. Bertahun-tahun yang lalu, jika jebakan yang mereka pasang untuk Pangeran Sulung tidak menarik perhatian keluarga Xia, dia tidak akan membiarkan Pangeran ke-6 lahir dengan selamat. Jadi, untuk mencegah dirinya mendapat masalah lebih lanjut, dia tidak bisa membunuh Pangeran ke-6 secara langsung. Karena itu dia telah meracuni Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri selama kehamilannya, sehingga sang pangeran akan terlahir sebagai orang yang tidak berguna. Selain itu, berdasarkan ramalannya, Yang Mulia tidak akan pernah bisa bebas dari nasib ini. Siapa sangka pria ini akan mendapat inspirasi untuk bekerja keras, bahkan jika Yang Mulia tidak memiliki peluang untuk berkembang, dia tidak bisa membiarkan kepercayaan diri ini. Yang Mulia harus kembali ke cara lamanya, pengabaian diri dan hanya menunggu kematian. Pang Ran mendengus. Kamu mengatakan bahwa Dewi adalah penipu? Bukti apa yang kamu miliki? Apakah kamu pernah bertemu dengan tuan dari Balai 100 Ramuan sebelumnya? Bukti? Lin Yue tersenyum dingin. Mengapa kata-kataku perlu bukti? Aku penasihat kekaisaran, aku melihat semuanya, namun mataku tidak melihat bagaimana wanita ini mungkin memiliki hubungan dengan Balai 100 Ramuan, dia jelas penipu. Lin Yue mengalihkan pandangannya ke Guru Woyun dan berkata, Nona, tolong jangan menipu untuk melakukan perbuatan jahat seperti itu. Menipu Yang Mulia adalah pengkhianatan tingkat tinggi, dan seluruh klanmu akan dibantai sebagai hukuman. Anggota keluargamu sendiri akan jatuh ke selokan untuk kepentingan pribadimu, dan kamu akan mati 1000 kematian untuk dosa-dosamu. Tidak ada di dunia ini yang aku tidak tahu. Aku telah melihat masa depan dan masa lalumu,
dan aku tahu persis apa yang akan terjadi padamu di masa depan." Ekspresi Guo Ruoyun tetap acuh tak acuh sejak awal, matanya tetap diam dan dengan tenang menatap Lin Yue. "Masa depanmu penuh dengan kemalangan," Lin Yue melanjutkan. "Klanmu akan dimusnahkan karena kamu, dan kamu akan dibiarkan hidup sendirian, menjalani nasib yang lebih buruk daripada kematian, kemudian dijual untuk menjadi selir seseorang dan disiksa setiap hari. Akhirnya kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tetapi bahkan jika kamu bereinkarnasi menjadi manusia lagi, nasibmu tetap sama, tidak pernah menerima cinta suamimu atau belas kasihan orang yang kamu cintai. Jadi kecuali jiwamu terbang dan berhamburan, kamu akan diliputi penderitaan untuk selama-lamanya." Guru Ruoyun tersenyum, tidak ada yang tahu apa arti senyum itu. "Kamu memang hebat," katanya. "Namun apakah kamu sudah melihat masa depanmu sendiri?" "Tentu saja." Lin Yue menatap dingin ke wajah Guru Ruoyun dan menjilat bibirnya. "Nasibku adalah untuk naik di atas segalanya, untuk dihormati dan dipuja oleh banyak orang. Tidak ada gunanya iri padaku. Kekayaan besarku berasal dari akumulasi jasa yang tak terhitung jumlahnya dari kehidupan masa laluku. Namun kamu adalah seorang penyihir yang menyebabkan kehancuran, dan membunuh orang seperti semut. Semua orang menginginkanmu mati. Bahkan jika kamu bereinkarnasi jutaan kali, hidupmu tidak akan pernah berakhir dengan baik."